Kali ini Budi akan membahas mengenai zat makanan. Mengapa ketika kalian tidak makan badan terasa lemas? Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga, pertumbuhan, pengganti sel-sel yang rusak, dan pengatur proses di dalam tubuh. Makanan di dalam tubuh kita akan dilumatkan, kemudian dihaluskan, sehingga dapat menjadi sari makanan dan dapat diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan sisa makanan yang tidak dapat tercerna akan dibuang oleh tubuh. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang prima, dibutuhkan makanan sehat yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu terkandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi pun dibedakan menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Contohnya mineral dan vitamin. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi kita sehingga membuat kita semangat dan bertenaga. Karbohidrat membuat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, main bola, berenang, dan lain-lain. Makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat adalah gandum, beras, jagung, dan kentang. Protein. Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Ketika kita masih dalam masa pertumbuhan, yaitu bayi hingga remaja, zat protein ini memegang peranan penting. Namun, ketika kita dewasa, peranan protein lebih besar untuk mengganti sel-sel yang rusak karena proses pertumbuhannya telah terhenti. Fungsi protein bagi tubuh adalah untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membantu dalam pembentukan enzim, dan juga sebagai penghasil energi. Makanan yang termasuk ke dalam protein adalah daging ayam, daging ikan, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, dan juga telur. Lemak. Lemak memiliki fungsi di dalam tubuh sebagai penghasil energi selain karbohidrat dan protein. Apabila seseorang berada dalam kondisi kekurangan tenaga, maka lemak merupakan cadangan makanan yang digunakan sebagai sumber energi. Makanan yang termasuk ke dalam jenis lemak adalah kacang tanah, santan, mentega, dan juga lemak yang berasal dari hewan. Vitamin. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Kecuali vitamin D, yang dapat dibentuk dalam kulit apabila kulit terkena sinar matahari. Vitamin berguna sebagai pengatur fungsi-fungsi tubuh agar metabolisme berjalan dengan normal sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit. Vitamin tersebar hampir di seluruh makanan yang kita makan. Jenis-jenis vitamin adalah vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral. Mineral sama seperti vitamin, hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh, namun peranannya sangat penting. Beberapa jenis mineral yang kita ketahui adalah fosfor, fluor, kalsium, zat besi, dan yodium. Air berguna untuk pelarut zat-zat makanan, melancarkan pencernaan, dan pengatur suhu tubuh. Tubuh manusia 70%-nya mengandung air. Setiap hari, manusia membutuhkan kira-kira 2-3 liter air. Selain dari air putih yang biasa diminum, air dapat diperoleh dari makanan yang kita makan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Tujuan pembelajaran. Setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat mengetahui apa itu makanan sehat, mengetahui kelompok makanan sehat, mengetahui porsi makanan sehat, mengetahui ciri anak sehat, mengetahui kelompok makanan tidak sehat, mengetahui ciri anak yang tidak sehat. Hai semua, kenalkan namaku Wortel.
Siapa yang suka makan sayur dan buah? Pasti semua suka kan? Kalian hebat! Hari ini kita belajar bersama yuk teman-teman. Anak pintar, makan yang sehat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar apa itu makanan sehat, kelompok makanan sehat, porsi makanan sehat seimbang, ciri anak sehat, kelompok makanan tidak sehat, dan ciri anak yang tidak sehat. Mari kita mulai. Makanan sehat. Siapa yang tahu makanan sehat itu apa? Makanan sehat adalah makanan yang bisa menjaga tubuh kita agar bebas dari segala penyakit. Makanan sehat dapat membuat kita menjadi anak yang sehat. Kelompok makanan sehat. Makanan pokok, nasi, nasi merah, ubi, roti gandum. Lauk pauk dari hewan, telur, ayam, ikan, daging, susu. Keju. Lauk pauk dari tumbuhan, kacang-kacangan, tempe, tahu. Sayur-sayuran, wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, tomat. Buah-buahan, pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, mangga. Piring makanku. Di sini wortel akan menunjukkan porsi makanan sehat yang baik dalam piring makan. Bagian makanan pokok, bagian lauk pauk, bagian sayuran, dan bagian buah-buahan. Ciri anak yang sehat. Anak yang sehat itu memiliki tubuh yang sehat dan tidak terkena penyakit. Aktif, gesit, cerdas, dan ceria. Kelompok makanan tidak sehat. Permen dan coklat, mie, makanan ringan, makanan gorengan, minuman soda. Sebaiknya kita jangan terlalu banyak makan makanan tersebut ya teman. Nanti kita bisa sakit dan tidak sehat. Nah, kalau kita tidak membatasi makan makanan yang tidak sehat, nanti teman dapat terkena penyakit, sulit belajar, lesu, dan tidak ceria. Sekarang teman-teman sudah tahu kan kalau kita harus makan makanan yang sehat agar dapat terhindar dari segala penyakit. Jangan jajan makanan sembarangan dan ingat selalu mencuci tangan sebelum makan. Anak pintar, makan yang sehat. Rangkuman materi. Makanan sehat adalah makanan yang dapat melindungi kita dari segala penyakit. Kelompok makanan sehat. Makanan pokok, nasi, nasi merah, ubi, roti gandum. Lauk pauk dari hewan, telur, ayam, ikan, daging, susu. Keju. Lauk pauk dari tumbuhan, kacang-kacangan, tempe, tahu. Sayur-sayuran, wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, tomat. Buah-buahan, pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, mangga. Piring makanku. Ciri anak yang sehat. Anak yang sehat itu memiliki tubuh yang sehat dan tidak terkena penyakit. Aktif, gesit, cerdas, dan ceria.
kelompok makanan tidak sehat. Permen dan coklat, mie, makanan ringan, makanan gorengan, minuman soda. Kalau kita tidak membatasi makan makanan yang tidak sehat, nanti teman dapat terkena penyakit, sulit belajar, lesu, dan tidak ceria.